Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-14 segmen ke-9 tentang desain bekas tarik akibat beban statik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bekas tekan. Nah, pada segmen ini kita mulai fokus pada bekas tarik atau extension spring. Nah, jenis ujung pegasnya itu bisa berbagai macam. Bisa seperti ini gitu ya. Atau seperti ini. Nah, ada 3 titik lokasi yang kritis pada bekas tarik. Yang pertama adalah lokasinya di sini. Di sini itu tegangan yang terjadi adalah tegangan normal. Kedua, itu lokasinya di sini. Tegangan yang terjadi adalah tegangan geser. Dan ketiga, yang terjadinya di akhir dari hooknya, itu juga tegangan yang terjadi adalah tegangan geser. Jadi kita akan mendesain berdasarkan 3 kondisi ini. Oke, sekarang tegangan normal maksimum pada end hook. Lokasinya itu adanya di sini. Maka kita bisa mencari gaya dalamnya. Gaya dalamnya di situ ada F, ada M, maka tegangan tarik maksimumnya bisa diberikan pada persamaan ini. Di mana KA-nya itu diberikan oleh persamaan ini. Nah, di sini ada suatu faktor lagi C1, yaitu sama dengan 2R1 dibagi dengan D. R1 itu ini, dan D itu adalah tetap diameter kawat. Yang kedua, itu adalah tegangan geser maksimum pada akhir hooknya. Gitu ya. Jadi lokasinya ada di sini. Nah, kita juga bisa mencari gaya dalamnya di situ. Di situ ada F, ada T, sehingga kita bisa mencari tegangan geser maksimumnya diberikan oleh persamaan ini. Di mana KB-nya diberikan persamaan ini. Nah, di sini sekarang kita punya C2, yaitu 2 dikalikan dengan R2 dibagi dengan D. R2-nya itu adalah radius ini, radius hooknya. Berikutnya adalah tegangan geser maksimum pada spring body. Lokasinya itu ada di situ. Ya. Kita juga bisa mencari gaya dalamnya, sehingga kita bisa mencari tegangan geser maksimumnya diberikan oleh persamaan ini, dan KB-nya itu diberikan persamaan ini. Ya, ini mirip dengan pegas tekan. Oke, sekarang faktor keamanannya. Karena kita punya 3 lokasi kritis, maka kita punya 3 faktor keamanan. Yang pertama adalah tegangan normal pada end hook. Faktor keamanannya karena tegangan normal, maka kita bandingkan dengan yield-nya pada titik A. Gitu ya. Kemudian, di tegangan geser pada end hook, itu karena tegangan geser, maka yang akan kita bandingkan adalah shear yield strength-nya. Ini kita sebut dengan titik B. Kemudian pada tegangan geser pada spring body juga sama. Ya, yang kita bandingkan adalah shear yield strength-nya terhadap tegangan maksimumnya. Oke, sekarang kita lihat lebih detail kembali bagaimana cara mencari faktor keamanan untuk masing-masing lokasi. Yang pertama adalah tegangan normal pada end hook, lokasinya di titik A ini, maka faktor keamanannya diberikan oleh rumus ini, di mana tegangan tarik maksimumnya itu diberikan oleh rumus ini, dan KA-nya diberikan oleh rumus ini. Ya. Sedangkan yield pada titik A itu diberikan pada tabel 10 kolom keempat. Nanti kita lihat mana posisinya di tabel ini. Berikutnya adalah faktor keamanan geser pada end hook. Rumusnya diberikan oleh ini. Dengan nilai tau B-nya diberikan oleh rumus ini. Ya. Dan SSY titik B itu diberikan pada tabel 10.7 kolom ke
3. Berikutnya adalah faktor keamanan geser pada spring body. Lokasinya di sini. Maka rumus faktor keamanannya diberikan oleh rumus ini. Karena yang tekan geser, maka kita bandingkan lagi dengan shear yield-nya. Ini adalah untuk kondisi under service load. Oke. Dan tau max-nya itu diberikan oleh rumus ini. Dan tabel SSI-nya dari tabel 10.7 kolom ke-2. Nah, ini adalah tabelnya. Tadi tabel 10.7. Ini adalah untuk yield pada posisi A. Ini adalah shear yield pada posisi B. Dan yang ini adalah shear yield untuk di body. Sekarang terkait dengan closed wound spring, yaitu gaya tarik awal diberikan agar panjang awal atau free length-nya itu lebih akurat. Maka di situ akan ada gaya FI, dan kalau ada beban dan defleksi itu dihubungkan F sama dengan FI ditambah dengan K dikalikan dengan Y. Di mana panjang awalnya itu diberikan oleh persamaan L0 sama dengan 2C dikurangi 1 ditambah NB dikalikan dengan D-nya. Nah, ini adalah nomenklatur dari pegas tarik. Nah, sekarang terkait dengan jumlah lilitan aktif, maka lilitan aktif sama dengan NB ditambah G dibagi dengan E, di mana G itu adalah modulus elastisitas geser dan E-nya itu adalah modulus elastisitas normal. Sekarang tegangan awal pada pegas tarik ini itu dibuat dengan proses penggulungan atau winding dengan cara memutar kawat saat dililitkan ke material. Nah, besarnya berapa? Besarnya itu diberikan oleh persamaan ini, dan persamaan ini itu nilainya tergantung pada indeks pegas. Di sini sudah diberi batas, jadi batas inilah itu yang diinginkan nilai tegangan awalnya. Ini adalah akhir dari segmen ke-9 modul ke-14. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.